Kalau lu masih jauh, sementara yang kita bicarain tadi tuh hal yang agak mendalam. Kalau lu cuma mikirnya, Tuhan kalau di surga, terus kalau di bumi takut jadi Yesus, yang di surga kosong dong, yang ngurus alam semesta siapa? Karena pikiran lu kan Tuhan sibuk mengurusi makhluknya. Kan pikiran lu begitu. Ujung-ujungnya bukan urusan saya. Ini si Anu pengikut. Iya, soalnya Tuhannya udah repot, yang ngurusin Tuhannya. Ujung-ujungnya bukan urusan gue, urusan Tuhan. Ini si Anu dulu. Si Anu pengikut Nabi Yesus. Siapa itu Nabi Yesus? Mau ngomong juga kan tadi lagi ada yang diskusi ya, jadi saya nyimak dulu aja. Ayo. Oh, udah selesai. Teman-teman, kita nggak ngebahas kita buktikan yuk Yesus Nabi atau Tuhan. Yuk kita buktikan Nabi atau Tuhan Yesus itu. Nah, betul itu. Buktikan taruhanan. Dibandingin siapa? Itu yang ngomong Nabi. Yesus dibandingin siapa? Dibanding Allah mau apa Muhammad? Mau dibandingin siapa? Yesus mau bentar. Kita bandingkan Yesus dengan Muhammad apa Yesus dengan Allahmu? Saya nggak mau debat sama janda, nggak mau ngelepel. Kamu. Ya lu keluar aja dari channel saya. Kamu keluar aja dari channel saya, mulut berdebat. Bisa dasar kalau orang-orang kalau tujuannya kemarinnya buat rusuh, hanya untuk menista, menghina, keluarin aja bisa dasar. Kita nggak perlu. Enggak, ini dia itu karakternya iblis banget. Iya, memang gitu. Iya, memang gitu. Itu kan sesuai agamanya. Kita nggak perlu orang kayak gini. Gak heran, nabi yang dia ikut begitu. Menista, ngomongin yang ini itu dengan apa pribadi. Sekarang iya betul. Gini, sekarang saya aja udah ngobrol banyak sama Bu Sofi. Saya nggak tahu loh Bu Sofi itu seperti apa kehidupan pribadinya. Nggak tahu apa-apa. Nah dia kok bisa bilang Bu Sofi janda, kan berarti ini orang mah penipu banget gitu loh. Jadi numpang tenar sama Sofiatul. Karena nama Sofiatul ditakuti di Indonesia. Menachem Ali itu takut sama Sofiatul. Bayangin, yang mereka anggap profesor aja takut sama gue loh. Lu bisa bayangin gemeternya seperti apa tuh Islam. Tapi kok saya nggak takut Bu Sofi? Ya lu beda karena lu nggak tahu apa-apa tentang Islam. Iya. Kak. Ini Bu Sofi, saya mau nanya Bu Sofi. Gini Bu Sofi enggak, kalau Al-Ayyubi bukan cuman tidak tahu apa-apa tentang Islam, dia juga nggak mau tahu. Ini Bu Sofi. Ya. Bu Sofi. Sebetulnya di Al-Quran juga kan ya Isa Nabi Muhammad juga Nabi, Isa juga Rasul, Nabi Muhammad juga Rasul. Kalau dilihat sebetulnya kalau dia mau bahas antara Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih mulia mana? Gak usah bandingin sama Yesus. Iya, kita compare aja. Iya, gak usah dibandingin sama Yesus. Jauh lah, kalau Yesus mah Tuhan, kalau ini mah sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Isa Rasul, Nabi Muhammad Rasul. Lebih mulia mana Isa sama kelahirannya, kehidupannya, pengajarannya jauh. Itu dari sisi Al-Quran Ibu, bukannya dari Alkitab. Kalau dari Al-Quran Isa juga nggak jelas pengajarannya apa loh. Gini teman-teman, yang pasti nama Isa itu disebut 99 kali. Nama Muhammad sendiri cuma 4 kali. Itu pun dalam kurung, itu hanya diterjemahkan dalam kurung. Hanya di situ. Kalau yang namanya terkenal kok cuma 4 kali disebutkan di dalam Quran, Isa 99 kali, itu aja dipertanyakan. 4 kali itu itu udah termasuk dalam kurung, yang benar. Dalam kurung. Itu kan dalam terjemahannya the blessed one. Sama mereka kan dijadikan itu messenger. Messenger itu adalah rasul. Tapi tidak ada dijelaskan namanya itu Muhammad. Ternyata yang satu itu sisipan, di manuskripnya tuh ada penyisipan yang terpuji ini diterjemahan jadi Muhammad. Sebenarnya nggak ada di situ nama Muhammad. Disisipin juga cuma baru 4 dari seluruh Quran. Pertanyaan gitu, kenapa Isa 99 kalau mau dibandingkan Isa sama Muhammad? Itu aja dibandingin, cukup, nggak usah yang lain. Betul. Lanjut teman-teman. Udahlah, Bu Sofi mau tanya nih. Bu Sofi. Iya. Ini mau tanya ya. Iya. Kalau saya nanti mati ya, gitu. Yang jemput Tuhan Yesus kan?
Ya dong. Ya, malaikat lah. Emang Tuhan tuh tukang terjemput. Saya jawab ya, yang datang itu malaikat maut itu. Malaikat Kalau tuh kalau lu kan digebukin sama Munkar Nakir kalau lu. Siap-siap lu digebukin. Malaikat cuma ada di Islam, Pak, sama di Sabin, sama Zoroaster. Gini, soalnya kalau waktu saya di Islam, saya kan bingung. Itu. Nah, kita orang mati itu dijemput atau berjalan ke sana gitu. Iya Pak, kan Bapak itu tidak beriman, nanti yang datang itu malaikat maut sama malaikat azab Pak, ada 3 malaikat. Nggak mungkin, orang sudah di dalam Kristus itu sudah pasti selamat alayubi. Kalau lu bakal dijemput Munkar Nakir, digebukin. Kalau saya dijemput Orang yang Yesus. tidak beriman, gimana sih? Lu beriman tapi yang salah kok. Lu beriman bumi datar. Lu mau beriman 1000% juga nggak merubah kenyataan kalau bumi itu bulat. Gimana di Al-Quran bumi datar? Ada. Lu mau sebentar. Iman itu apa sih Alayubi? Lu iman amin itu iman itu apa? Enggak, iman itu apa menurut kamu? Kalau di Alkitab kan ada definisi iman. Kalau di kamu iman itu apa sih? Iman itu dari bahasa Arab, Bu Sofi. Yang dipakai iman bahasa Indonesia itu salah. Semua bahasa Arab. Gua udah tunjukin lebih dari 300 kosakata bahasa asing di dalam Qur'anmu. Semuanya bahasa Arab aja lu. Aduh. Enggak, gua enggak tanya iman itu bahasa Arab atau bahasa Malaysia. Yang gua tanya, iman itu apa? Kamu beriman itu apa? Iman itu apa, iman? Meyakini. Loh, makanya gue tanya, lu yakin istri lu cantik? Seyakin-yakinnya lu. Kalau istri lu jelek, tetap aja jelek. Walaupun lu yakin istri lu cantik. Itu cuma keyakinan lu. Tapi orang nggak merubah pendapat orang. Bener nggak bisa dasar? Itu namanya emang lu yakin istri lu memang, ya itu kan keyakinan buat diri lu sendiri. Lu memang yakin istri lu cantik, tapi orang lain enggak. Istrimu bantet. Bukan tadi kan kata bumi datar, coba tunjukkan ayatnya di mana di Quran. Itu ada fatwa. Bukan cuma datar, bumi itu ada 7 menurut nabimu dan di atas punggung ikan paus gede namanya Nun. Bukan cuma datar, bumi lu tuh multi universe. Coba tunjukkan. Malas gua nunjukin. Kalau gua tunjukin lu mau murtad nggak dari Islam? Adanya itu dihamparkan. Kalau gua tunjukin bumi datar, lu mau murtad nggak dari Islam? Saya 425 juga bumi datar kok. Bukan. Kalau gua tunjukin bumi datar, lu mau murtad nggak dari Islam? Apa aja? Saya yakin memang nggak ada. Ya kalau nggak ngapain lu nyoba nunjukin? Ibu saya akan murtad kalau ibu bisa mencampakkan gunung ke laut seperti Matius 21 ayat 21. Bagaimana? Bisa nggak? Sudah terjadi gunung itu berpindah sekitar 3 km. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak dan tidak bimbang? Kalau ibu percaya tidak bimbang, saya itu sembuh dari kanker karena Yesus. Saya sembuh dari asma karena Yesus. Kalau ibu bisa janji Yesus itu, Pak, saya katakan sama Bapak ya. Saya katakan sama Bapak ya, Pak. Ayo. Saya katakan sama Bapak, bukan hanya gunung bergabung Semeru Pak yang pindah Pak. Gunung Kutus Islam atas Indonesia akan terjang Pak. Mana buktinya? Mana buktinya? Saya mau lihat ibu. Saya mau lihat ibu. Gantian kalau ngomong. Kalau ibu percaya dan tidak bimbang, campakkan gunung ke laut. Buktikan itu janji Yesus benar. Sudah terjadi Pak. Firman lu ketinggalan berita. Saya kasih tahu Anda, Islam masuk ke Indonesia itu bikin perjanjian di dalam alam roh. Ya, kalian tahu ya. Ada orang kuat. Orang kuatnya aku bukan bicara manusia. Ya. Islam masuk ke Indonesia itu buat perjanjian di alam roh. Ini ada ikatan di situ yang kuat. Tempatnya di mana aku tidak perlu kasih tahu. Ya. Kalau ini kamu perangi secara rohani, kamu pindahkan ini gunung, perjanjian ini kamu batalkan, maka revival itu akan terjadi atas Indonesia. Ya, karena Tuhan sudah menubuatkan Yesaya 60 ayat 6 sampai 7, orang-orang dari kaum Bani Kedar dan Nebayot yang hatinya seperti merpati. Mereka akan berbondong-bondong seperti awan, seperti merpati pulang kandangnya. Anda percaya nggak, teman-teman? Amin. Jadi penginjilan kita itu bukan dengan kata-kata belaka, teman-teman.
Enggak Islam percaya. masuk Indonesia itu buat satu perjanjian. Perjanjiannya di tanah Jawa. Ya, ada ikatan rohnya di situ. Ya. Itu harus dikitari, Bu Sofi. Harus disampaikan juga kalau bisa itu harus dikitari seperti Yosua mengitari Yeriko itu, Bu Sofi, supaya itu jatuh, Bu Sofi. Iya. Jadi saya nggak perlu ngomong panjang melebar. Alayubi, gue tanya sama lu surat Al-Alaq, penciptaan manusia, penciptaan bayi janin. Menurut kamu, alaka di surat Al-Alaq surat 96, gumpalan darah mati atau gumpalan darah beku tuh menurut kamu bisa berkembang jadi janin apa enggak? Menurut kamu benar nggak itu penciptaan janin di dalam Quran? Mana? Tampilkan ayatnya dong, biar bisa baca juga. Tampil. Gak usah Kamu kan ditampilkan hafal. juga, kamu tahu dong. Itu kan ada. Iya, katanya kami jutaan muslim di seluruh Ayat Indonesia hafal Quran. Ada itu. Baru gue tanya mana ayat berapa? Gak ada yang hafal. Gue belum pernah nih ada muslim masuk sini hafal. Bisanya bahasa Arab. Habis tanya mana? Ya buka sendiri, Bu Sofi cari sendiri di Google. Itu ada Alayubi, masa Iya, itu aja tenang kamu Bu nggak Sofi, tahu. nggak usah Udah, nggak ngomel-ngomel usah. gitu. Ditenangkan. Nggak usah ditunjukkan. ditenangkan. Enggak. Sekarang aku begini. Nggak usah mindahin gunung. Sekarang kita pakai akal sehat. Katanya kan agama ini untuk orang-orang yang menggunakan otaknya. Tapi saya belum pernah berdiskusi dengan muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sekarang saya tanya sama kamu Alayubi. Alaka, itu artinya gumpalan darah mati, gumpalan darah beku itu loh. Menurut kamu bisa berkembang jadi janin itu di surah 96 itu benar apa keliru itu firman daripada Allahmu itu? Dia tampilkanlah ayatnya. Gue di iPad. Bisa jadi itu. Aduh, Apa kamu fungsinya? itu Islam apa sih Tampil kamu? ayatnya. Muslim apa sih kamu? Alayubi, ya ampun. Ini ditanya ini aja, one way, kamu percaya nggak nabimu pernah disusupi lidahnya ditaruhkan ayat-ayat setan? Kamu percaya nggak, one way? Iya, tampilkan juga Alayubi. ayatnya. Al-Najm 53. Dia nggak tahu kayaknya. Nanti dibuka, bukan urusan gue. Iya, bukan Nah, urusan iya. gue. Tahu gitu loh, kalau yang namanya nabi bisa disusupin lidahnya dengan ayatnya selama 8 tahun. Jadi apakah ayat-ayat yang sebelum direnovasi atau diganti Allah itu apakah dari setan juga? Kan pertanyaan gitu. Kenapa seorang nabi yang katanya nabi Allah, kekasih Allah, baginda Allah bisa disusupin setan lidahnya? Bisa, mereka jawabannya orang Muhammad manusia kok. Gitu jawabannya dia. Iya. Saya mau nanya dong sama apa Alay. Ya, silakan. Pak Alayubi. Ya. Menurut Pak Alayubi, firman atau wahyu itu kekal nggak Pak Alayubi? Ya kekal. Kekal ya Pak Alayubi. Tapi kok kenapa sih Allah? Jadi makanya saya jadi begini. Jadi Allah ini ada dua gitu. Karena berfirman 2 kali gitu. Di Alkitab Allah berfirman menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran Allah juga begitu menciptakan juga gitu. Ya, saya ucapkan selamat kepada Anda karena telah mengakui Alkitab itu ucapan Allah. Iya. Iya, Iya. ucapan Allah. Berarti Anda ini murtad dong dari Kristen. Emang Orangnya kalau Allah beda. emang Allah punya orang Islam. Emang menurut Pak Alayubi Allah itu punya orang Islam? Anda percaya Allah Ini Subhanahu wa Ta'ala itu yang berfirman di maksudnya Alkitab. dia bukan gitu Alayubi, maksudnya pertanyaannya Bapak ini adalah kalau itu oknum yang sama kok bisa ada 2 kisah penciptaan yang berbeda di Quran sama di Alkitab itu kan kisah penciptanya beda, kok bisa gitu loh? Berarti kan ada satu yang palsu, ada satu yang asli dong. Ya di sini aja juga salah dia Bu Sofi. Karena menurut dia Bu Sofi, Allah itu punya dia Bu Sofi. Jadi setahu saya selama saya belajar, orang Kristen sebelum adanya Islam itu dia udah menyebut Allahnya tuh Allah. Allah orang Kristen Islam ya, Islam Ortodok gitu.
Jadi menurut Al-Ubi itu Allah itu punya orang Islam. Jadi kenapa saya bilang Allahnya itu ada dua gitu? Karena Pak Al-Ubi orang Islam. Tapi kalau misalnya Pak Al-Ubi orang Kristen, saya bilang Allahnya ada dua. Karena mencipta berfirman atau berwahyu di dua kitab, kitab Quran sama kitab Alkitab Bible. Iya, Jadi kok bisa berarti, beda tuh gimana ini? Menurut kamu gimana? Coba sekarang kita mikir, kok bisa kita penciptanya bisa beda antara Alkitab sama Quran? Nah itu. Udah Aduh ngomongnya. Bu Sophie, Pak Kaji, Kapan jangankan saya ke bilang Alkitab. Allah itu berfirman di Alkitab kapan? Ya udah gini aja. Di Taurat. Gua mah lebih percaya Nabi Musa, lebih percaya kitab Taurat, Al-Ayubi, karena Iya, yang kan orisinil, begini ya. yang asli. Ya kan yang begini ya Bu. Pertama kan berfirmannya kepada Nabi Musa ya Bu. Iya, Iya. ribuan tahun kemudian direvisi lagi. Iya 700 tahun kemudian ada Enggak lagi 700 Allah. tahun. Kalau dari Musa ke Muhammad itu kira-kira 2000 tahun. 2000 Oh 2000 iya tahun. kalau dari Musa ke Muhammad 2000 tahun ada lagi tuh penciptaan langit dan bumi. Berarti nggak kekal itu Allah. Allah yang mana yang nggak kekal nih ya? Iya itu tadi Allahnya beranak 3. Bukan Sebetulnya ini itu juga. aja. Pak Laubi sebetulnya kalau mau Allahnya dikaji itu Allahnya aja. beranak Jadi kok. nggak usah nanyain Tuhan orang bagaimana, terurusan saya itu bukan urusan gua. Itu nggak usah ditanya. Itu aja Pak Laubi bahas sama teman-teman Pak Laubi. Pak Kaji. Sekali lagi, gimana misalnya sekali lagi saya tanya, kapan saya bilang Allah itu berfirman di Alkitab? Kapan saya bilang saya percaya? Ya, memang lu nggak percaya Alkitab. Kamu nggak nangkap ya yang disampaikan itu. Maksudnya tokoh pencipta ini, Penciptanya pribadi yang gitu. mencipta. Kenapa ada dua penciptanya? Kenapa ada dua? Kenapa beda-beda ceritanya juga? Itu Ya, katanya maksudnya kekal. bukan masalah Allahnya itu. Beda di mana? Kamu juga boleh terserah kamu mau menggunakan nama apa. Yang jelas itu pencipta. Itu yang harus kamu tangkap. Telat banget sih kamu bawa otaknya setengah apa lengkap sih Al-Ayubi. Shalom Bu Sofiato. Shalom Bu Iya. Misadasa. Iya. Shalom. Boleh ikut belajar ya Bu Sofi? Boleh. Boleh dong, boleh. Boleh ya. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi Saya mau belajar. pengenalan kita akan ya boleh. Pengenalan kita akan Tuhan itu memang bertahap ya, melalui tahap. Tapi kita harus mencari Tuhan dengan kemurnian hati ya, dengan kebenaran. Karena tadi sebenarnya ada banyak waktu saya dengerin Bu Uti dengan one way sih ada banyak kritikan untuk one way ya. One way mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Betul, di dalam iman Kristen itu Allah itu transenden sekaligus imanen. Ya, tidak bisa dilihat tapi sekaligus juga bisa dilihat karena surah Al-Hadid ayat 3 juga menyatakan begitu. Allah itu yang zahir dan yang batin. Yang visible, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi Allah itu transenden sekaligus imanen. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mana dulu? Ya, kalau dari sudut pandang kita tidak bisa melihat Allah itu terlalu tinggi dimensinya. Tetapi kalau Allah mau menyatakan dirinya, maka kita bisa dengan panca indera kita bisa sense hadirat Allah itu nyata loh teman-teman. Hadirat Allah itu nyata. Jadi kalau saya masuk ke satu ruangan atau apa, ketika hadirat Tuhan ada di situ, itu bisa kita rasakan. Karena roh kontak dengan roh. Kita ini manusia roh. Saya masuk rumah ada setannya ya, ada ini. Saya nggak lihat, memang saya nggak kebanyakan lihat setan di mana-mana. Tapi saya kerasa. Saya bisa mencium. Roh itu bisa dicium loh, ada smellnya, ada baunya. Walaupun saya nggak lihat. Secara mata saya nggak lihat ada genderuwo, ada jin di situ, saya nggak lihat. Tapi begitu masuk saya kerasa, ini nggak bener nih. Ya, walaupun saya nggak seperti banyakan orang kan ada ngelihat begini, saya nggak sering lihat begitu, terus saya nggak mau lihat setan. Saya lihat setan cuma 2 kali. Boleh saya tanya Bu Sophie? Ya, silakan. Ya, Yesus itu Nanya kan yang sopan Pak. Ya, Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria.
Dan saat dilahirkan oleh Maria itu, malaikat ketemu dengan gembala. Menurut Lukas, dia ketemu saat itu di sebuah padang ketika menggembalakan dombanya. Dan malaikat itu berkata, telah lahir Tuhanmu di kota Daud. Artinya lahir, Tuhan itu yang lahir. Dan saat di dalam kandungan Maria itu, Bu, apakah firman itu bersama Bapa? Itu kan firman juga. Firman yang jadi manusia maksud saya. Apakah firman itu bersama-sama Bapa di dalam Maria, perut Maria? Dan ketika Maria melahirkan firman yang jadi manusia yang bernama Yesus itu di dalam Bapa saat dilahirkan saat bayi itu. Nah, sebagai firman yang jadi manusia, tentu segala yang keluar dari mulutnya Yesus itu semua adalah firman Tuhan. Satu-satu Pak, satu-satu Pak, satu-satu dulu Pak. Satu-satu. Pertanyaannya apa? Yang Bapak bingungkan mana? Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, benarkah itu Maria mengandung Bapa? Kan firman itu satu dan Bapa. Tentu ketika di dalam kandungan Maria, tentu firman itu tetap bersama Bapa. Karena firman bersama Bapa. Udah dapat Pak. Dah. Ya sudah. Oke, sudah. Mau dijawab? Maksudnya kurang ajar ini, Bu. Udah lanjut Bu Sophie. Sudah? Ya, saya jawab yang disela. Ya. Bayangan Bapak tentang Tuhan di dalam Quran sama Alkitab itu beda, Pak. Ya, kalau Bapak bisa lihat itu di video saya, ya, Bapak lihat cari Al-Hayat di Unlock the Bible atau Islamologi, Bapak bisa belajar. Allah di dalam Alkitab kita itu metafisika, dimensinya dimensi roh. Ketika firman Tuhan itu nusul jadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, Pak. Goblok namanya kalau kehilangan firman. Firman itu kayak logos. Logos itu dari kata logika. Yesus itu adalah cerminan pribadi Allah sendiri. Akal, budi Allah, hikmat Allah. Kata biologi itu loh, Pak. Biologi itu dari kata bios dan logos. Yesus itu logos. Yesus itu disebut di dalam Alkitab kita logos. Jadi Yesus itu bukan A, I, U, E, O. Bukan kata-kata. Ya, kalau Bapak kan di dalam Islam di brainwash bahwa firman itu kata-kata. Udara yang masuk lewat lubang hidung, menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Enggak, Pak. Sebelum kata-kata ini keluar, kata-kata itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, itu namanya logika atau logos. Itu namanya apa ya? Bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggrisnya, gua pakai bahasa Indonesia aja. Yesus itu adalah hikmat kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, namanya hologos. Logos itu ketika keluar, kita juga manusia punya logos, punya akal budi. Ketika logos ini keluar, pikiran kita ini dikeluarkan, kita itu membentuk satu namanya kata-kata, namanya lego. Lego itu artinya unit kata-kata yang mempunyai arti. Lego ini menjadi leksi atau leksikon. Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu ada 5 yang diterjemahkan LAI secara terbatas, artinya semua firman. Logos, lego, leksi, grafe atau tulisan, dan rema. Ketika firman itu nusul, Pak, menjadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, tidak kehilangan logosnya. Sama seperti Quranmu, Pak. Ketika Quran itu nuzul ke dalam dunia, di langit pertama, di malam nuzulul Quran, kan Quran itu juga ada di Lauh Mahfuz. Bahkan Quran itu mempunyai ibu, namanya Ummul Kitab. Kalau sang firman di dalam Alkitab, jadi gini, di dalam iman Kristen, kita itu percaya logosnya Allah, pikirannya Allah, itu tidak turun jadi kitab. Tetapi nuzul menjadi firman, menjadi manusia, menjadi daging. Makanya 1 Yohanes 1:1-4 dikatakan, kamilah saksinya. Apa yang aku tulis kepadamu, itu adalah apa yang aku saksikan dengan mataku, aku raba dengan tanganku tentang sang firman hidup. Jadi bagi kita firman itu punya eksistensi diri, seorang pribadi, seorang oknum. Makanya Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya? Boleh saya tanggapi? Belum boleh, saya belum jawab. Ini baru permulaan, ya. Ini baru diset. Kalau makanan ini es krimnya baru keluar. Enggak, lupa, sebentar. Ya. Ketika kamu mengatakan, kamu tuh membayangkan, kalau dalam, saya setuju dengan Pak Bambang Nursino, istilahnya kalian tuh punyanya teologi bakpao. Jadi kalian membayangkan Allah itu di surga fisik. Makanya turun tiap 2/3 malam, naik turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Karena kamu membayangkan Tuhanmu itu bentuknya fisik. Apa?
Musik, matikan. Ya. Allah itu, ya aku kasih tahu kamu ya. Jangan kamu bayangkan ada 3 bakpao di surga, kalau bakpaonya turun 1 di surga tinggal 2. Betul, kalau itu fisik bakpao. Jadi dimensi, Bapak tuh harus melihat begini Pak, alam semesta ini terdiri dari 2. Satu yang namanya fisik, ini terbatas ruang dan waktu. Yang kedua namanya metafisika, namanya dimensi roh. Ya, di dalam dimensi roh ini contohnya begini, saya kasih tahu Bapak, kalau saya punya 10 bakpao, saya bagikan Misadasa 1 bakpao, tak kasih diri 1 bakpao, ya saya bagi bakpao saya habis tuh di sini 10 bakpao dibagi semua, betul nggak Misadasa? Ini ada 10 orang di sini, bakpaonya tinggal berapa? Kalau saya bagi, habis. Tapi kalau yang metafisika, contohnya kemampuan saya membuat bakpao, saya ajarkan kepada kalian 100% sampai kalian pinter bikin bakpao. Sisa berapa kemampuan membuat bakpao di dalam diri saya? Nggak habis-habis. Ya nggak habis-habis, namanya roh. Ya ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas 120 orang murid-murid di loteng Yerusalem, Bapak baca Kisah Rasul 2, itu bukan masing-masing mendapatkan cuilan Roh Kudus. Roh Kudus itu dimensinya roh, metafisika, bukan bakpao. Kalau bakpao tak cuil jadi 120 entek bakpao nih, kamu dapat 1 dibanding 120, dapat seper 120. Roh Kudus itu bukan bakpao Pak, bukan fisika, metafisika. Nggak habis-habis. Buk 3 miliar orang Kristen di seluruh dunia percaya kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus nggak habis-habis. Nah, karena Bapak itu membayangkan Tuhan Bapak itu di arsy duduk terbatas ruang dan waktu, kalau dia mau mendengar doa umatnya mesti turun. Tiap 2/3 malam Allahmu turun dari langit tertuju ke langit pertama. Makanya kamu bingung sendiri itu siapa yang turun ya. Karena kamu membayangkan Tuhan itu fisik Pak. Allah di dalam Al-Quran itu tidak fisik Pak. Ketika Allah itu firman-Nya nusul ke bumi menjadi manusia, lah surga kosong. Ya enggak. Dia itu roh. Ya, kalau Yesus di dalam kemanusiaannya dikatakan dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, mengambil rumah manusia, dia membatasi dirinya di dalam dimensi ruang dan waktu. Yesus di Yerusalem, ya Yesus pasti nggak di Jakarta, wong namanya manusia. Kalau Yesus pas di Yerusalem mau ke Jakarta, ya naik kapal laut dulu, kan gitu. Ya, sama seperti saya misalnya, kalau saya terbang misalnya ke Eropa atau ke Kanada atau ke Amerika, saya perlu. Kok feedback nih, ada Tolong feedback. di-mute dulu ya supaya nggak feedback. Udah, Saya perlu ke airport naik pesawat. Kenapa? Karena terbatas badan itu Pak. Tapi kalau dalam roh nggak terbatas Pak. Makanya ya Isra Mi'raj itu Bapak perlu pertanyakan. Kenapa? Kalau sebentar. Karena Nabi Anda itu tidak tahu yang mengenai masalah roh. Di dalam roh itu Pak, nggak perlu 50.000 tahun cahaya naik burak Pak. Dalam sekejap mata, Anda itu langsung diangkat rohmu ke dimensi roh. Karena itu beda dimensi. Ya, kalau kita dimensi fisik ini, kita mau masuk ke dimensinya Allah, rohmu itu keluar, Pak. Ya, saya pernah berdoa, dalam kondisi berdoa roh saya itu naik ke angkat. Tubuh saya masih diranjang, saya doanya di atas ranjang. Nggak perlu naik burak, Pak. Karena beda dimensi. Dalam sekejap mata itu Anda dirubah langsung, kamu keluar rohmu, ditarik. Ya. Nah, sebab Anda itu tidak manusia rohani. Yang Anda lakukan itu ritualnya ritual agamawi. Kamu tidak punya namanya relationship dengan Allah. Maka Yesus mengatakan Allah Bapa itu roh. Kalau kamu mau menyembah dia, kamu mau berrelasi dengan dia, kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya kamu perlu lahir baru. Selama kamu tidak lahir baru, saya katakan, selama kamu tidak punya Roh Kudus dan juga kamu tidak bakal bisa disingkapkan siapa itu Allah yang sebenarnya. Karena Tuhan sudah kasih 2. Satu, dia kasih firman-Nya. Kamu harus kenal Yesus. Yesus itu jalan menuju kamu kenal Bapa. Kamu harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kamu dibersihkan dari dosa-dosamu, dari manusia lamamu. Kamu minta ampun, kemudian kamu terima bahwa penebusan di atas kayu salib itu adalah penebusan atas dosamu. Kamu beriman. Ya, baru kamu disucikan dengan Roh Kudus, kamu lahir baru kamu bisa, matamu tuh kayak terbuka Pak. Seperti Rasul Paulus loh, ketika didoakan Ananias, ada selaput yang menutupi matanya, ya itu tiba-tiba gugur. Dia bisa melihat, dia bisa mengenal siapa itu Yesus sang anak Allah itu. Selama Bapak tidak lakukan tuh, sampai ngesot-ngesot itu Bapak cari Tuhan, tidak bakal ketemu Pak. Saya jamin. Bisa karena Allah itu Bu, lama sekali nih. Ya, itu saya jelaskan bedanya ya. Jadi ketika firman itu nusul ke dunia bukan berarti Allah kehilangan firman-Nya. Ya, karena Allah itu roh.
Izinkan saya bicara, Bu, sampai 10 menit ya. Karena Ibu bicara 15 menit, malah 20 menit. Oke. Enggak saya izinkan Pak. iya, orang saya namanya jawab kok. bertanya enggak cukup 10. Bu Sophie, nggak cukup 10. Bu Sophie, saya mau Berdua. tanya dulu dong sebentar. Bu Sophie, saya mau tanya dulu Pak, sebentar. saya mau menanggapi dulu Bu Sophie. Nanti dibilang saya menerima. Saya tidak terima, Pak. Loh, Saya ya oke memang kamu saja. nggak bakal terima. Kalau kamu terima, kamu sudah dibaptis Begini, masuk Bu, Kristen. Iya, kalau begini, terima udah Bu. murtad, Bapak. Ya, maksud saya Saya mau tidak tanya terima nih, penjelasan ini Bapak, seperti ini saya mau itu. tanya pemikiran logika ya, karena Islam itu iman buta Pak, tanpa logika saya ya. dulu bicara, Makanya Pak. Ibu Saya dulu Sophie yang lebih bicara. ahli Kamu ya. bertanya. Enggak, saya bicara sebentar. Saya, Bu Sophie, saya tuh bingung. Sebetulnya Jibril ketemu Muhammad berapa kali? Karena saya bingungnya begini, Bu Sophie. Karena Muhammad tidak pernah ketemu Allah sama sekali dan tidak ada bukti satu ayat pun di Quran. Tapi Muhammad bisa mengeluarkan ayat-ayat Allah dari mulutnya sendiri. Seperti dirinya adalah Allah itu sendiri. Itu yang menjadi kebingungan saya. Saya tanya Adit, dia bilang dia tinggal asal Pak, jawab. Ya dari Pak, Jibril enak aja. Nabi Muhammad Itu tidak yang seperti Nabi menjadi Israel. kebingungan saya. Bilang, telah datang firman Tuhan kepadaku. Tidak begitu dia menyampaikan firman itu, Pak. Kalau dia katakan Iya. telah datang firman Tuhan kepadaku, itu sudah kata manusia, Iya, Pak. kebingungan saya Bu Sophie sampai Al-Quran itu sekarang. tidak Secara berikan. Bentar, logika ini yang itu muslim kata namanya, manusia. ya. Dengar Santai, dulu, santai Pak. bro, Saya sebentar. Siapin kopi, Aduh, siapin Bang. kopi. Sebentar. Slow. Ini siapa sih, Mak? Yang muslim ini namanya siapa? Bisa desa, nggak bisa lihat. Ucok. Firman. Ya, Bu, saya Oh. firman. Kalau Ibu, Namanya. Gini. kalau Ibu mau firman jadi manusia, Bu. Sebentar. Kalau Ibu mau. Aku tanya. Sebentar. Katanya Nih, tidak ada yang takut sama Ibu. Saya tidak takut, Bu. Bapak sabar Pak. Pak Ruslan Ini Saleh aja sabar Pak itu. Ruslan. Ini Ya memang kamu gak ada ilmunya, mana kamu takut sama saya? Saya tanya sama kamu, Firman. Kalau Ibu tidak punya Bentar, saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Sebentar, saya tanya. Kamu pernah baca Alkitab kita nggak? Kamu tuh loh pernah baca Alkitab kita nggak? Kamu pernah baca kitab Taurat kita nggak? Kamu pernah baca Injil apa enggak? Aku tanya. Ini kok malah diem loh? Disuruh ngomong, diem. Lagi nggak disuruh ngomong. Ini gimana sih nih? Saya di mute, Pak. Saya di mute tadi. Iya. Bagaimana? Saya suruh kamu buka. Kok di mute sih? Nggak ada yang nge-mute. Saya di Ini mute, kan Bu. Demi, Ini kan bisa buka demi. mute sendiri toh? Bisa. Saya di mute. Ini saya sudah buka sendiri.